Aku ya, aduh, Ramowan. anu ya. Niku wonten nggih isi nggih. Halo, ya ini kita berada di peternakan yang skala besar terkait madu kelanceng. Kita coba survei, kita lihat-lihat peternak kelanceng atau trigona yang skala besar. Ya, madu kelanceng memang rasanya agak asam ya, madu asam dan manis dengan berbagai khasiat yang tentu untuk kesehatan kita. Beda spesies lebah, maka beda pula jenis madu yang dihasilkannya. Madu kelanceng misalnya, atau trigona yang lebih terkenal, merupakan madu yang dihasilkan dari lebah bukan penyengat, sehingga menghasilkan cita rasa yang tentu berbeda dibanding dengan madu pada umumnya. Madu kelanceng ialah madu yang dihasilkan dari madu tak bersengat spesies trigona, Trigona sapiens dan Trigona cilipier yang bertahan hidup dengan cara menggigit bukan menyengat. Sementara madunya ini lebih dikenal di masyarakat, ini namanya madu kelanceng ya. Nah, tentu salah satu perbedaan fisik dari kedua spesies lebah ini dapat dilihat dari bentuk sarangnya. Sarangnya lebah madu spesies ini berbentuk heksagonal, sedangkan sarang lebah kelanceng berbentuk pot ya. Perbedaan madu kelanceng dengan madu lainnya, karena keduanya madu ini dihasilkan dari jenis lebah yang berbeda, karakteristik madu pun juga pasti berbeda hasilnya. Berikut ini terkait perbedaannya ya. Perbedaan madu kelanceng lebih mahal, ya tentu. Meski tidak sepopuler madu biasa, budidaya madu kelanceng juga memiliki sisi ekonomis bagi peternaknya. Dari harganya, madu kelanceng jelas harganya lebih mahal. Madu biasa karena memang lebih kualitasnya juga lebih bagus. Madu kelanceng memang hasilnya lebih melimpah walaupun panennya per 3 bulan. Meskipun demikian, peminat lebah kelanceng sangat banyak. Lebahnya pun relatif lebih mudah dibudidayakan. Lebah ini tidak bersifat agresif seperti lebah-lebah biasanya. Dalam mempertahankan sarangnya, biasanya hanya menggigit saja. Rasa lebih asam ya, madu yang identik dengan rasa manis, tapi lebah trigona ini yang menghasilkan madu kelanceng ini rasanya lebih ke asam. Jadi ada rasa asam dan manis. Ada juga yang mungkin merasakan sedikit asam Niku wonten nggih isi nggih. karena tingkat keasamannya juga mencapai sekitar 3,05 sampai 4,55 ya. Tekstur madu kelanceng juga lebih encer dari madu biasanya karena kadar airnya lebih banyak, yaitu sekitar 30 sampai 35%. Selain madu, lebah kelanceng ini juga menghasilkan bipolen dan propolis yang sering diolah menjadi produk-produk kesehatan karena memiliki manfaat bagi kesehatan bagi manusia. Bipolen adalah butiran tepung sari bunga jantan yang merupakan makanan tambahan bagi lebah. Sedangkan propolis adalah lem lebah untuk melindungi sarang dari serbuan predator. Nah, kandungan dan manfaat dari madu kelanceng bagi kesehatan kita. Madu kelanceng dan madu biasa memang memiliki beberapa perbedaan, namun khasiat mereka untuk kesehatan sama-sama banyak. Nah, madu kelanceng kaya akan antioksidan. Madu kelanceng memiliki senyawa antioksidan bernama PCA ya, protokatif acid dan cerumen. PCA merupakan antioksidan yang sangat kuat yang terbukti dapat mempercepat penyembuhan luka. Madu kelanceng memiliki antibakteri. Ya, manfaat madu trigona ini datang dari kandungan hidrogen peroksida, flavonoid, senyawa fenolik, dan peptida antibakterial. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa konsumsi madu kelanceng dapat menyembuhkan infeksi akibat bakteri E. coli ya, bakteri E. coli, E. coli B, substyle, P.
dan juga bakteri-bakteri lainnya. Hidrogen peroksida juga merangsang produksi sitokin yang merupakan respon tubuh untuk membunuh bakteri-bakteri jahat dan virus-virus jahat. Hidrogen peroksida dapat menarik leukosit ke daerah yang luka serta dapat menstimulus limfosit B, limfosit T, dan neutrofil untuk melawan bakteri. Madu trigona ini atau kelanceng ini juga anti peradangan ya. Madu kelanceng ini juga mengandung senyawa fenolik yang tentu dapat melawan proses peradangan di dalam tubuh. Berarti untuk bisa mengatasi terkait rheumatic arthritis ya. Fungsi ini mirip dengan reaksi antioksidan yang dapat mencegah terkait stres oksidatif yang tentu dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah kesehatan tubuh seperti tumor dan kanker. Selain dapat dikonsumsi, madu kelanceng juga dapat dijadikan campuran minuman kesehatan sebagai pengganti gula. Beberapa produk kesehatan seperti salep obat luar juga dapat bahan baku menggunakan madu kelanceng. Jangan menggunakan madu ini sebagai terapi utama ya, tapi nikmati kesehatannya dengan baik. Minum madu kelanceng setiap hari. Untuk orang sehat 1 sendok ataupun 2 sendok akan sangat bagus untuk kita agar tetap sehat. Demikian sekilas saya sampaikan terkait madu kelanceng dan silakan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.